Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, aplikasi komputer psikologi. Kami di sini akan membahas masalah materi tentang parafrase. Jadi kami di sini beranggotakan saya sendiri Srivina Agustina, Vivi Listianingsih, Lairi Lutfiani, Nabila Putri Ryan Rabani, Nuriana Sari, Fitri Rizky Maulidiah. Oke, itu pengertian parafrase. Parafrase adalah penyajian kembali atas sebuah karya dengan bahasa lain tanpa menghilangkan makna sesungguhnya dari karya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah kegiatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah inti dari ungkapan tersebut. Selanjutnya ada SpinnerIt, adalah software berbasis web yang dapat digunakan untuk menulis ulang artikel dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan kita mendapatkan hasil artikel baru yang unik secara cepat namun tetap terbaca dan ramah dengan mesin pencari. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan SpinnerIt, di mana kelemahan semakin banyak artikel yang Anda dapatkan, maka semakin kurang memuaskan hasil yang didapatkan pula. Oleh karena itu, penggunaan artikel spinner ini Anda baiknya digunakan hanya untuk keperluan yang bisa. Selanjutnya, SpinnerIt juga memiliki kelebihan di mana selain gratis, merupakan tool yang di-develop serta dikembangkan langsung oleh content marketer dan praktisi SEO yang dilengkapi dengan panduan penggunaan bagi para pengguna. Apa itu Prepestio? Prepestio adalah salah satu situs web berperingkat teratas yang menyediakan alat online gratis untuk penulis, pelajar, dan pakar SEO. Prepestio membantu untuk melakukan pengecekan konten atau artikel untuk dicek keoriginalitasan. Prepestio ini cukup detail dalam mengecek konten dan menampilkan beberapa kemiripan dengan situs lainnya jika ditemukan kata-kata yang mirip dengan konten yang dibuat. Penggunaan dari Prepestio ini cukup mudah untuk pengecekan, bisa dilakukan dengan menempelkan teks, konten, atau file di dalam kotak pengecekan. Waktu yang digunakan untuk pengecekan teks juga relatif sebentar, sehingga tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasilnya. Kelebihan dari Prepestio ini, tampilan dari Prepestio mudah dipahami dan digunakan, sehingga hal ini membuat Prepestio ramah untuk pengguna awam, dapat mengunggah dalam bentuk teks, PDF, dokumen, dan format dokumen. Ada opsi untuk mengunggah teks dari Google Drive. Prepestio juga memberikan alternatif deteksi plagiarisme parafrase. Alat parafrase ini dapat 100% untuk digunakan dan dapat memparafrasekan jumlah artikel yang tidak terbatas dalam sehari. Dapat digunakan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, Indonesia, Spanyol, Jerman, Turki, dan lain-lain. Perangannya, versi gratis memiliki batas kata hanya 1000 kata. Jika ingin mengecek plagiarisme secara mendalam, maka diharuskan menggunakan pemeriksaan plagiarisme versi premium. Pengunjung hanya dapat menggunakan 30 sesi dan pengguna gratis dapat menikmati 500 sesi per bulan. Dimonetisasi dengan iklan. Baik, selanjutnya adalah cara menggunakan Prepostio. Nah, pertama, cari Prepostio di web browser. Nah, di sini pemateri menggunakan Google Chrome.
Selanjutnya adalah ini adalah tampilan awal untuk parafrase online. Bisa upload pakai file, jadi tidak perlu kopas, dan maksimal untuk pengguna free itu 1000 kata. Di sini untuk mengubah bahasa. Yang ketiga, pilih file yang mau diparafrase. Ini adalah tampilan untuk mengupload file. Silakan pilih file yang akan diupload. Ini adalah tampilan setelah upload file. Jadi semua kalimat yang ada di dalam file tadi akan terisi dalam kotak sebelah sini. Nah, sebelum mengutip, sebelum memparafrase, pastikan untuk diselesaikan dari kaptanya, dan setelah itu bisa mengutip, klik mengutip jika sudah selesai. Baik, selanjutnya yang kelima itu adalah tampilan setelah kita klik paraphrase tadi. Nah, itu bisa dilihat perbedaannya untuk kata yang digaris bawahi dan di font tebal. Nah, kemudian untuk menyimpan file yang sudah kita paraphrase, itu bisa disimpan dalam bentuk file dokumen atau di copy to clipboard. Nah, kemudian ada kolom warna hijau di bawah, itu ada untuk kalau mau mengutip lagi atau kalau mau cek plagiasi. Nah, jadi keuntungannya di sini tuh bisa langsung melakukan cek plagiasinya. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan untuk cek plagiasinya. Ketika memilih cek plagiasi, maka akan diarahkan ke tab baru. Pastikan sebelum periksa plagiasi dicentang tanda "saya bukan robot". Selanjutnya, nah ini adalah tampilan hasil plagiasi. Selanjutnya ada paraphrase.io. Apa itu paraphrase.io? Paraphrase.io adalah website paraphrase online yang digunakan sebagai pengubah kata dan pengungkap kalimat tanpa mengubah makna aslinya. Paraphrase.io dapat membantu dalam menyusun ulang teks dengan mudah dan cepat, karena dapat memparafrasekan kalimat, paragraf, artikel, dan bahkan blog panjang dengan canggih. Paraphrase.io dapat digunakan secara online di semua perangkat, termasuk Android dan iOS. Situs web paraphrase.io tersedia dalam bahasa Prancis, Spanyol, Indonesia, Jerman, dan Turki. Selanjutnya, ada kelebihan dari paraphrase.io. Yang pertama yaitu menghapus konten duplikat, menulis ulang kalimat, dan menghasilkan artikel yang dapat dibaca. Yang kedua, tidak merusak kualitas konten setelah paraphrase online. Yang ketiga, menggantikan sinonim yang tepat. Kemudian ada pula kekurangan dari paraphrase.io, yaitu jumlah kata yang digunakan terbatas, karena hanya maksimal 600 kata. Kemudian, jika menggunakan mode kreatif dan smarter akan berbayar. Selanjutnya, cara menggunakan paraphrase.io. Yang pertama, search di Google paraphrase.io. Kedua, lalu akan muncul web dari paraphrase.io tersebut. Selanjutnya, ketik teks di kotak input atau unggah atau upload file. Kedua, pilih mode fancy. Selanjutnya, pilih file yang ingin diunggah. Penggunaan paraphrase.io bisa menggunakan file dengan maksimal 600 kata. Setelah upload menggunakan file, maka akan muncul seperti gambar di samping. Setelah itu, tekan paraphrase sekarang. Lalu hasilnya akan muncul seperti gambar di bawah. Itu saja presentasi dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini kami akan menjelaskan tutorial cara menggunakan spinner.id. Baik, di sini saya akan mencontohkan tutorial menggunakan SpinnerIt. Yang pertama, langkah awalnya itu membuka Google terlebih dahulu. Habis itu, di sini tulis artikel tentang SpinnerIt. Jika sudah timbul seperti ini, bagi yang belum memiliki akun, maka bisa pilih sign up. Di sini, seperti ini. Akan muncul tampilan awal SpinnerIt yang belum memiliki akun. Di sini ikuti saja langkah-langkahnya. Yang pertama, isi nama, habis itu email yang dimasukkan, dan tunggu notifikasi email pada email yang terdaftar. Lalu klik sign up, gitu ya. Setelah itu, apabila sudah memiliki akun, maka bisa langsung memilih login. Nah, seperti ini. Akan timbul seperti ini. Ini karena kita sudah memiliki email yang sudah terdaftar di dalam akun SpinnerIt. Apabila sudah terbuka, di dalam home SpinnerIt ini terdapat pre-read agent, tutorial penggunaan, join Telegram, dan upgrade ke Pro. Sebelum kita parafrase, maka kita cari file yang ingin diparafrase. Misalnya, pada file berikut ini, yang sudah kita blok, habis itu kita Ctrl+C, setelah itu kita taruh di Word terlebih dahulu, karena tulisan ini supaya lebih rapi. Apabila sudah di dalam Word, maka di Ctrl+A, habis itu di Ctrl+C, setelah itu baru kembali ke SpinnerIt tadi. Di sini udah muncul kolom seperti ini, maka kita Ctrl+V. Apabila sudah timbul kalimat atau paragraf yang ingin diparafrase, maka pilih ini. Oke, tunggu sampai hasilnya keluar pada kolom adjustment text. Di sini bisa memperlihatkan kita kata apa aja yang sudah diparafrase oleh SpinnerIt. Misalnya, riset itu adalah kata yang sudah diparafrase dari penelitian. Setelah itu, di sini ada banyak memakai kuesioner. Itu adalah parafrase dari menggunakan kuesioner. Apabila sudah terlihat hasil seperti ini, maka dibaca kembali dan dipastikan kembali apakah kata-kata itu sudah sesuai pada kalimat yang dipakai. Apabila sudah, maka untuk melihat hasil tersebut bisa pada kolom final text. Di sini ada hasil yang sudah diparafrase dari SpinnerIt. Apabila sudah diparafrase, maka kalimat ini bisa di Ctrl+C, habis itu kembali ke Word. Nah, bisa ditaruh di bawahnya. Nah, maka akan timbul seperti ini. Ini adalah hasil dari parafrase menggunakan SpinnerIt. Di sini akan berubah bahwa penelitian epidemiologi, di sini berubah menjadi riset epidemiologi. Jadi, seperti itu cara menggunakan SpinnerIt. Berikut ini cara menggunakan paraphrase.io. Pertama, kita buka dulu Google Chrome, lalu kita ketik paraphrase.io. Nah, setelah muncul, kita pilih fluensi di sini, lalu kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian untuk teksnya kita bisa memasukkan di sini. Bisa juga dengan cara mengupload file dari Word ataupun dari PDF. Salah satu contohnya di Word. Selanjutnya kita cari file yang ingin kita parafrase. Setelah menemukan file yang ingin kita parafrase, lalu klik open. Akan muncul seperti gambar kotak di sebelah kiri. Setelah itu, kita tekan parafrase sekarang. Terdapat hasil parafrase di kotak sebelah kanan. Dari file yang ingin kita parafrase, di situ ada beberapa kalimat yang bercetak tebal berwarna hijau, yang berarti kalimat tersebut sudah diparafrase. Itu tadi contoh penggunaan file yang ingin kita parafrase. Selanjutnya kita mencoba menyalin kalimat di Word untuk diparafrase. Kita blok, setelah itu kita copy. Lalu kita tempelkan di sini. Lalu klik parafrase sekarang.
sama seperti kita menggunakan file untuk memparafrase, di mana hasilnya berada di sebelah kanan. Di situ juga terdapat beberapa kalimat yang bercetak tebal berwarna hijau, di mana kalimat tersebut sudah diparafrase. Sekian dari kami cara menggunakan web paraphraser.io.